Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Seva dapat kembali menyapa adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini tanggal 13 September 2020 kita kembali beribadah. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars KKPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Bergembala dan Tuhan, kami kunjung bertemu Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita membawa kening menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, menyanyi dan berjaya untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus akan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, menyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu Dengar Hai Kawanku dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku, suara Tuhan memanggil masa lalu, hai datang padaku. Silakan duduk adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai impak kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan atas pertemuan yang boleh Tuhan adakan di antara kami. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 142 pada mulanya. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Adik-adik, kita akan membaca Amsal. Bacaan Amsal kita terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya bersama-sama. Berkat dari hikmat. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal kita hari ini mau menyatakan bahwa mendengarkan nasihat orang tua itu merupakan berkat dari hikmat. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Kita tutup Alkitabnya. Adik-adik, kita akan merespon bacaan Amsal kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 193, Ku Mengasihi Ibuku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali nih adik-adik. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga pada hari Minggu ini kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan seksama dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Amsal. A-M-S-A-L. Amsal. Amsal pasal yang keberapa ya? Amsal pasal yang pertama, Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-8. Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-8, dengan judul perikop, nasihat dan peringatan. Ayatnya berbunyi, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah adik-adik, pada ayat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mendengarkan ajaran atau nasihat orang tua kita, seperti cerita Raja Salomo. Jadi, ceritanya Raja Salomo ini bertemu dengan dua ibu yang tinggal di dalam satu rumah. Mereka berdua sudah memiliki anak masing-masing ya. Ceritanya, pada saat tidur, ibu menindih anaknya, sehingga anaknya meninggal. Raja Salomo yang bijaksana. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ia adalah seorang raja yang taat kepada Allah. Pada suatu ketika, Allah datang melalui mimpi kepada Raja Salomo dan bertanya kepadanya apakah yang ia inginkan. Raja Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan pun memberikan hikmat kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo disebut sebagai raja yang paling berhikmat.
Suatu hari datanglah dua wanita dengan membawa seorang bayi. Mereka berdua memperebutkan bayi tersebut. Dua wanita tersebut tinggal dalam satu rumah yang sama dan sama-sama melahirkan seorang bayi. Namun, suatu hari salah satu bayi tersebut meninggal dunia, sehingga hanya menyisakan seorang bayi. Mereka pun memperebutkannya. Karena mereka hanya tinggal berdua, tidak ada yang tahu bayi itu sebenarnya milik siapa. Akhirnya, mereka pun datang kepada Raja Salomo untuk meminta hikmat agar ditentukan siapakah yang lebih berhak merawat bayi tersebut. Raja Salomo pun memerintahkan salah seorang pengawal untuk membawa pedang untuk membelah bayi tersebut. Salah seorang dari kedua wanita itu menangis terseduh-seduh dan memohon agar bayi tersebut tetap hidup. Ia rela memberikan bayi itu kepada wanita yang satunya, asalkan bayi itu tetap hidup. Salomo dengan hikmat Tuhan mengetahui bahwa sesungguhnya wanita tersebut itulah ibu daripada bayi itu. Salomo pun memerintahkan agar pengawal itu memberikan bayi tersebut kepada ibunya. Nah, adik-adik, Raja Salomo begitu pintar ya. Kenapa Raja Salomo bisa pintar? Karena Raja Salomo mendengarkan nasihat ayahnya, yaitu Daud, untuk takut akan firman Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan serta firman-Nya. Nah, adik-adik, sama seperti kita, sama dalam kehidupan kita harus menaati nasihat dan ajaran-ajaran baik dari orang tua kita, sehingga kita bisa pintar dalam bertindak dan bisa berpikir jernih seperti Raja Salomo. Oleh karena itu, ajaran-ajaran baik dan nasihat orang tua sangat penting untuk kita dengarkan agar kita bisa menjadi pintar seperti Raja Salomo. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyi dari Kidung Ceria 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan mulai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus Tuhan kami ingin berdoa bagi setiap negara yang terkena dampak COVID-19, termasuk Indonesia di dalamnya. Kami serahkan dan berdoa untuk para pemimpin kami yang berjuang untuk memutuskan rantai COVID ini. Kami berdoa untuk para tim dokter yang bersedia untuk dapat menyembuhkan pasien yang terkena virus ini. Bapa berkati mereka semua. Bapa berkati kami sebagai lapisan masyarakat dari yang tertua sampai ke anak-anak untuk dapat juga mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Juga termasuk gereja di dalamnya. Kami selaku gereja juga dituntut kesabaran. Kami selaku gereja juga mau selalu mengucap syukur walau keadaan seperti ini.
Tuhan, kami punya kuasa yang Engkau berikan jauh lebih besar, sehingga Tuhan mau memakai kami segenap kami untuk dapat memelihara tubuh kami dengan baik, istirahat dengan teratur. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran nasihat Tuhan melalui para orang tua kami, melalui guru di sekolah, melalui kakak-kakak pelayan kami. Jadikan setiap kami orang-orang pilihan Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kami mohonkan kepadamu, jika kami masih berbuat kesalahan, menjadi anak-anak yang tidak penurut, menjadi anak-anak yang tidak menghargai orang lain, menghargai perintah orang tua kami, ampuni kami Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kami dapatkan dari firman Tuhan tentang nasihat dan peringatan itu, bantulah kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap adik-adik yang beribadah saat ini, juga Tuhan berkati. Setiap kakak-kakak yang bertugas, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk pelayan, anak, para pengurusnya yang baru. Tuhan berkati kerja mereka. Tuhan berkati masa pelayanan kami di masa COVID ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang dapat menyempurnakan doa yang jauh kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanmu sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan syukur kami untuk dapat digunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan adik-adik dapat digabung dengan persembahan Mama dan Papa dalam persembahan ibadah hari Minggu. Dalam masa pandemi ini, di mana dunia sedang melawan virus corona, kita diharuskan untuk melakukan segala sesuatunya dari rumah, termasuk beribadah. Adik-adik ngapain aja di rumah? Sudahkah adik-adik membantu Mama dan Papa di rumah? Atau mungkin kalau adik-adik bosan sama kayak Kak Seva, biasanya Kak Seva main musik. Adik-adik ngapain aja di rumah kalau lagi bosan? Kak Seva juga mau ingatin adik-adik untuk senantiasa rajin membersihkan tangan, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun,
Pastikan semua bagian jari-jari adik-adik bersih ya. Dan kalaupun harus banget keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Harus rajin makan sayur dan buah untuk menjaga kesehatan kita agar tidak mudah terkena virus. Kalau memang perlu, adik-adik juga bisa minum vitamin. Istirahat yang cukup juga penting loh adik-adik. Dan yang paling penting, adik-adik berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kesehatan kita dan masa pandemi ini segera berakhir. Tetap tersenyum adik-adik dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita menyanyi dan kidung ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai pintu benteng langit. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai ketemu sampai akhir kita bertemu. Sampai Kita akan menutup ibadah kita hari ini dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih kami sudah dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga apa yang kami dapatkan saat ini, kami serahkan, kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus dapat memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan, persiapkan kami kembali dengan pelajaran-pelajaran yang boleh adik-adik lakukan, baik dari sekolah, baik di dalam rumah, baik ibadah yang saat ini telah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang daripada Tuhan Yesus kita menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati adik-adik dan kita semuanya. Selamat hari Minggu.